Ada sesuatu dari kisah sedih yang menyentuh kita lebih cepat dari logika manapun. Kadang, kita nggak cuma melihat cerita itu, kita merasakannya. Dan rasa itu menyebar. Pernah perhatikan, di internet, cerita sedih hampir selalu lebih cepat viral daripada cerita yang biasa-biasa saja. Ini bukan kebetulan. Ada mekanisme psikologis dan retorika yang membuat framing korban begitu kuat memengaruhi kita. Framing korban adalah cara sebuah cerita disusun, sehingga kita melihat seseorang sebagai pihak yang terluka, tersisihkan, atau dirugikan. Dalam retorika, posisi korban memicu empati otomatis, dan empati adalah salah satu kekuatan terbesar dalam memengaruhi pikiran manusia. Kenapa cerita sedih viral? 1. Rasa kedekatan emosional. Cerita sedih mengaktifkan kemampuan kita untuk merasakan penderitaan orang lain. Naluri manusiawi kita ingin membantu, atau setidaknya peduli. Kedua, mekanisme proteksi sosial. Kita punya insting untuk melindungi yang lemah. Ketika melihat korban, otak memberi sinyal, ini penting, perhatikan. Ketiga, aktivasi moral outrage. Kadang kita marah bukan karena kita terlibat, tapi karena ketidakadilan itu terasa salah. Kemarahan moral inilah yang membuat kita cepat menekan tombol share. Keempat, efek resonansi sosial. Cerita sedih sering menggambarkan pengalaman universal, kehilangan, penolakan, ketidakadilan. Ini membuat banyak orang merasa, aku pernah merasakan ini juga. Framing korban bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika narasi terlalu fokus pada rasa sakit, kita kadang kehilangan kemampuan untuk melihat fakta secara seimbang. Kita bisa ikut hanyut, bahkan saat ceritanya belum tentu lengkap. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Pertama, sadari pola, rasa dulu, logika belakangan. Nggak salah merasa, tapi kita perlu tahu bahwa perasaan sering datang lebih cepat daripada pikiran. Kedua, tanyakan, apa data di balik cerita ini? Rasa bisa jadi pintu masuk, tapi kebenaran ada di ruangan lain. Ketiga, lihat konteks lebih besar. Siapa yang bercerita? Apa tujuan narasinya? Dan bagian mana yang mungkin tidak diceritakan? Terakhir, berempatilah tanpa kehilangan kejernihan. Rasa membuat kita manusia, tapi kejernihan menjaga kita tetap adil. Cerita sedih menyentuh kita, karena mereka berbicara pada sisi paling lembut dalam diri kita. Dan itu indah. Hanya saja, di dunia yang penuh narasi, kita perlu menyeimbangkan rasa dengan ketenangan berpikir. Karena kadang, suara paling jernih adalah suara yang lahir setelah kita berhenti sejenak dan merasakan semuanya dengan pelan. Kalau ada bagian dari video ini yang berbicara pada dirimu, tinggalkan jejak kecil, komentar, like, atau subscribe. Pelan saja, nggak perlu tergesa.